Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Minggu 19 April 2020 adalah minggu keempat di mana kita beribadah minggu, beribadah keluarga di rumah masing-masing. Kita tidak pernah tahu sampai kapan keadaan ini berakhir. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah membaca bahagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, ketika kita bersama berada dalam situasi dan keadaan seperti ini mau membuktikan kepada kita bahwa kita punya banyak kelemahan. Kita punya banyak hal yang tidak mampu atau sesuatu yang di luar rencana dan kemampuan kita. Contohnya ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 muncul pertanyaan kapan berakhir. Ada yang memprediksi akhir Mei, tapi ada juga yang memprediksi bulan Juni akhir. Atau kalau kita benar-benar taat dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemungkinan bulan Juli semua penderitaan ini akan segera berakhir. Tapi semuanya itu masih sebuah kemungkinan. Saudara-saudaraku, ini ajakan kepada kita butuh kesadaran manusia, terlebih pertolongan Tuhan. Tema hari ini adalah mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia. Saudara, apa sebenarnya mujizat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dengan kata lain, bahwa mujizat adalah peristiwa yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam atau ilmiah. Peristiwa seperti itu biasanya dikaitkan dengan makhluk gaib, dengan sihir, dengan orang-orang suci, atau pemimpin-pemimpin agama. Bahkan dalam bahasa Arab, mujizat adalah mujizah yang artinya sebagai perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Saudaraku, ingat peristiwa 10 tulah bagi orang-orang Mesir. Alkitab mencatat ada 10 tulah. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Tulah yang kedua katak. Tulah yang ketiga serangan nyamuk. Tulah yang keempat serangan lalat pikat. Tulah yang kelima serangan penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam barah yang tidak dapat disembuhkan. Tulah yang ketujuh, hujan es bercampur api. Tulah yang kedelapan, belerang. Tulah yang kesembilan, kegelapan. Dan tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung orang Mesir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mulai dari hari Senin, tanggal 13 April, renungan Sabda Bina Umat diambil dari kitab Keluaran mulai dari pasal 2 sampai pasal 7 yang mengisahkan keadaan umat Israel dalam perbudakan di Mesir dan panggilan juga pengutusan Musa sebagai pemimpin umat Israel. Saudara, di tengah keterbatasan dan ketidakmampuan Musa, Allah menjamin bahwa Musa akan mempunyai fungsi yang bersifat ilahi. Melalui Musa, Allah akan bertindak menyelamatkan umatnya
sekaligus menghajar atau menghukum Fir'aun yang mengeraskan hati. Saudara-saudaraku, Tuhan memberi 10 tulah. Dengan tulah pertamanya adalah air menjadi darah. Mungkin menjadi pertanyaan bagi ibu bapak, saudara dan saya. Kenapa tulah pertamanya adalah air menjadi darah? Saudaraku, air menjadi darah. Ini mungkin sesuatu yang sangat berat. Perlu kita ketahui bahwa Sungai Nil yang ada di Mesir adalah sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil punya peran yang sangat vital bagi seluruh aspek kehidupan Mesir kuno. Bisa dibayangkan betapa mengerikan keadaan di Mesir ketika mereka tidak ada air bersih, karena semua air yang diambil dari Sungai Nil telah menjadi darah. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudaraku, bisa dibayangkan ketika tidak ada air untuk masak, juga untuk mandi, bahkan membersihkan diri. Belum lagi bau busuk dan amis yang luar biasa karena ikan-ikan yang mati. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa bayangkan betapa menderitanya orang Mesir pada waktu itu. Namun Fir'aun tetap tidak peduli, bahkan dia mengeraskan hati. Firaun membuat rakyatnya menderita. Begitulah saudaraku, kekerasan hati sanggup menyingkirkan akal sehat manusia. Kekerasan hati membuat telinga tebal, hati nurani kebal, sehingga menjadi sosok yang bebal, yang hanya mempertahankan keegoisan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mencatat bahwa mujizat Allah adalah salah satu wujud nyata campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya pada saat itu. Dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru kita melihat catatan-catatan Alkitab di mana laut terbelah, air menjadi anggur, orang-orang sakit menjadi sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi banyak orang masih bertanya, bisakah mujizat-mujizat itu terjadi sekarang? Saudaraku, ingat bahwa mujizat adalah cara Allah untuk berada di balik utusannya. Mujizat muncul berulang kali sebagai tanda keajaiban dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan, seperti peristiwa penciptaan, seperti peristiwa air bah, atau perjalanan umat Israel di padang gurun. Pertanyaan yang belum terjawab, apakah mujizat yang dicatat dalam Alkitab masih bisa terjadi pada saat ini? Saudara, ada beberapa pandangan yang berbeda. Ada orang yang menyangkal bahwa mujizat bisa terjadi. Ada juga orang yang mempunyai pengertian bahwa mujizat hanya terjadi pada zaman Alkitab saja, dan itu Allah sudah berhenti. Atau yang ketiga, ada pendapat yang berbeda yang mengatakan mujizat terjadi pada zaman Alkitab, tetapi masih bisa terjadi sampai sekarang. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Saudara, jelas bagi kita bahwa mujizat terjadi pertama karena kehendak Tuhan. Yang kedua, mujizat terjadi karena ada orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizat juga bisa terjadi karena ada orang-orang yang percaya kepada Allah dan punya hubungan yang begitu erat. Saudara-saudaraku, artinya punya kualitas
hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang bahwa hampir 1 bulan saudara dan saya, bahkan semua gereja beribadah di rumah masing-masing, termasuk ibadah minggu. Bahkan dalam perayaan-perayaan suci seperti Jumat Agung, perjamuan kudus, juga perayaan Paskah kita lakukan di rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita melakukan semuanya ini karena keterpaksaan? Atau kita beribadah di rumah-rumah hanya sebagai formalitas daripada tidak beribadah? Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah Tuhan menuntut kita untuk punya hubungan yang erat, sungguh-sungguh percaya, bukan sekedar formalitas. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama akan melihat keadaan dunia saat ini. Kita akan melihat tampilan negara-negara yang terkapar oleh COVID-19. Saudara, kita bersama telah menyaksikan begitu banyak orang yang terkapar. Kita tetap masih bersyukur walaupun dalam penderitaan seperti ini masih banyak orang yang beraktivitas. Saudara-saudaraku, menjadi persoalan dan pertanyaan bagi kita, kenapa bencana ini atau wabah ini belum berakhir? Saudaraku, mungkin Tuhan menuntut kesungguhan dari kita. Sungguh-sungguh berserah. Tuhan menuntut kita sungguh-sungguh percaya. Sehingga mujizat itu nyata. Allah sanggup membebaskan orang percaya dari berbagai penderitaan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin.